Pada saat dendam satu misalnya kan setiap orang kan pasti lain. Kalau misalnya si satu orang ini hal kecil buat dia dendam juga akan bikin dia nyangkut. Nah dia mau membalaskan dendamnya tuh, ya kan? Nah akhirnya itu mengundangnya yang jahat. Kalau buat aku dendam itu bahasa Jawa ya sebenarnya ya. Di sebelahnya Bang Fadi aja. Ya udah fix berarti gue kesana nggak sama siapa-siapa ya. Gue pernah dengar beberapa mitos kalau kita nggak boleh nyalip berapa jalan di hutan. Dan kalau kita nyalip, kita bisa aja masuk ke dunia mereka. Jangan lari! Ya lo tahu kan hari ini 13 Juni. Dan gue juga tahu kalau hari ini tuh hari ulang tahun lu. Dan setiap kali lu ulang tahun, pasti lu kayak gini. Tadinya Papa pikir hari ini tuh kita bisa ngerayain ulang tahun kamu. Bokap lu kenapa? Tumen-tumenan nanya kita mau kemana. Terus lo bilang apa? Ya gue bilang kita mau camping ke Curug Musukan. Tapi kayak dia gak suka. Maksud lu apaan sih? Bi, lu tuh sebenarnya di sini nggak diajak ya? Jadi tolong jangan rusak suasana. Guys, udah dong. Kita kan mau liburan. Abi, udah dong. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke. Sekarang kita akan buka question box. Jadi kemarin aku buka question box, Mbak. Mbak mau datang ke Unseen. Nah, boleh deh spesial Unseen kali ini. Oke, ini spesial Unseen untuk para Saradik juga. Gue dari para demit. Enggak. Di kepala gue para demit. Masih nyangkut ya demit ya? Tapi nanti boleh tuh kita coba cari. Kan kita nanti akan ada itu kan ke luar-luar. Oh iya, kan, boleh. Maksudnya kan ke tempat-tempat yang lebih terbuka itu kan mungkin bisa ketemu mungkin. Iya. Aku nggak tahu kan bayang lihat gitu. Iya. Tapi nggak sebenarnya kan itu sebenarnya cuma nama, sebutan aja. Tapi buat aku kalau hantu itu aku nggak suka nyebutnya demit gitu. Kalau buat aku tuh demit tuh yang cakannya. Yang lebih. Ya. Kalau buat aku, tapi orang kan nyebutnya lain lagi. Kayak oke, jadi istilahnya kalau di MS sebenarnya apapun hantunya, ya. Penamaannya bebas-bebas aja sih. Ada lagi ketemu baru aku kemarin. Apa? Yang Fadi tiba-tiba izin. Aku ketemu kublis. Kuntil iblis. Ya, kuntilanak iblis. Kita langsung udah yuk pulang. Bentuknya kuntilanak tapi udah jadi tuh. Serem. Udah gak bisa dipisahin, dilepas gitu. Jadi Mbak udah gak bisa. Kabur, kita udah cabut yuk gitu. Itu seru banget sih kemarin. Serem tapi karena. Ya aku gak datang ya. Iya. Kemana sih? Oh ntar aja ceritanya. Oh iya. Seru itu. Nonton nanti ya, di nonton DMS. Di Diary Misteri Sarah. Oke. Question box yang pertama. Dari Astagfirullahaladzim. Sania. Enggak. Gue kebaca. Dari Sania udah gitu aja. Dari Sania. Ya. Ya udahlah itu Sania. Bedanya hantu, setan dan jin itu apa, Nyai? Nah tuh. Tadi kan udah kita bahas juga ya. Ya.
bedanya. Kalau buat aku ya, ini aku bicara dari aku aja, dari aku. Versi penyebutannya ya. penyebutannya. Kalau hantu buat aku itu earthbound atau mereka yang tersesat, mereka yang pernah berjalan menjadi manusia. Tapi ada penjelasannya sendiri. Di dalam Islam beda. Di setiap kepercayaan pasti akan ada penjelasannya berbeda ya. Tapi Dan kalau nama juga nama biasanya. iya nama. Kalau buat aku earthbound itu hantu yang punya memori pernah hidup, dendam itu tadi. Gitu. Kalau apalagi tadi? Setan. Setan itu adalah sifat yang ada di dalam diri kalian. Wah. Kita semua punya setan di dalam diri kita. Kita sendiri. Ya. Dan gimana caranya kita bisa nggak boleh kalah sama setan yang ada di dalam diri kita. Betul. Ya. Nah, si triggernya dari si setan ini adalah si iblis nih. Yang selalu menunggu untuk menggoda kita. Untuk nge-trigger hal negatif yang ada dalam diri kita. Sifat setan itu tadi. Dan setiap orang Pasti ada. ya mungkin bisa gue katain adalah titik lemah manusia kali ya. Iya. Kayak misalnya kalau misalnya kita orangnya gampang sedih atau gampang marah. Ya, atau ya berbuat jahat yang Itu udah pasti sih. yang niat mau mencelakai orang lain itu kan udah ya setan aja udah. Setan yang kayak gitu tuh. Aku jadi personal. Gitu. Jin. Nah, kalau jin kalau buat aku ada lagi, tapi kalau in general semua itu jin. Jadi teman aku di Amerika dia seorang sufi, itu semuanya buat dia jin. Alien dia bilang jin juga. Jadi sebenarnya itu semua hanya tergantung penyebutannya aja dari lu mau percaya sama yang mana gitu. Oke. Iya. Itu ya. Itu. Jadi sudah terjawab. Ini versinya Basar Wijayanto. Iya. Next. Bang Fadi mau tanya. Apa yang nggak kebaca tuh atas dong. Bang Fadi mau tanya. Apa yang dirasakan setelah balik penelusuran dari Amerika? Silakan Ke gue Fadi. pertanyaannya. Iya, silakan Fadi. Ade Noviani. Oke. Oh, pertanyaan ke gue jadi bingung jawabnya. Apa yang sombong aja sih pulang dari Amerika. Sombong aja. Nggak, lu bayangin orang ke Amerika itu pengen belanja, jalan-jalan, foto-foto. Lah ini kita ke Amerika nyari setan. Tapi sebenarnya gimana ya aku ngomongnya? Kita pulang dari Amerika tuh Banyak banget sih. PR-nya juga jadi lebih banyak sebenarnya. Untuk apa ya, pesan dalam kehidupan semakin banyak. Ngebuat kita jadi semakin wise. Ngebuat kita menjadi semakin hati-hati. Tapi ya benar yang Mbak bilang tadi, PR-nya semakin banyak. Iya, PR-nya semakin banyak dan kita ketemu, makanya gerbangnya itu sudah terbuka lagi sekarang, udah sampai ke golongan yang cukup atas. Ya, gitu. Gitu. Dan kalau dibilang bahaya sekali sebenarnya. Jadi aku dituntut untuk harus selalu waspada dan gimana caranya kita harus tetap solid gitu. Dan jangan sampai membiarkan ada si godaan-godaan atau trigger-trigger ini untuk memecahkan kita kan gitu. Tapi Mbak gini, ketika ya pulang dari Amerika kan kita banyak ketemu sosok yang mungkin bisa kita sebut mereka bukan earthbound aja. Levelnya tuh udah jauh banget gitu. Yeah. Nah, pulang dari sana beberapa kali kita ketemu dengan energi yang serupa. Ya kita bilang makhluk yang serupa lah. Cuman ya versi Indonesia ya untuk mereka nggak ada versi Amerika sih sebenarnya Sama, kan. iya. Sama aja gitu kan. Itu beda gak sih Mbak sama apa yang Mbak rasakan? Karena kan Mbak memasukkan mereka. Kalau pokoknya semenjak balik itu sekarang memang aku lebih terlatih untuk langsung mendeteksi gitu yang jahat, yang ada ini gitu. Iya. Lebih cepet sekarang. Dan kalau Fadi perhatikan terakhir pada saat berkomunikasi itu berapa kali kejadian mau di take over sama yang kuat, yang jahat, dan sampai sorry yang kejadian waktu itu kan? Iya, sama yang terakhir kan aku dicekek. Yang apa nggak bisa napas, bukan dicekek sih, mengulangi apa yang dilakukan, tapi aku nggak bisa napas, yang Fadi panik. Belum tayang sih besok hari Sabtu. Hari Sabtu.
Udah tayang berarti ini Udah tayang. kali. Ya. Enggak, udah tayang. Kan ini hari ini tayangnya minggu depan. Jadi nonton episode DMS yang Sabtu kemarin. Tayangnya kapan nih? Nggak tahu juga. Belum tahu kan? Hah? Oh Maret. Oh ya berarti nonton episode Diary Misteri Sarah dicekek sosok. Nah itu tuh aku Wah harus. itu sumpah gue panik banget. Itu aku juga kaget sih. Dan sebenarnya gini mbak, gue udah feeling. Feeling dari awal karena dia itu kayak ceritain ke mbak. Ya mbak lagi ngeliat, tapi gerakan badan mbak tuh seolah-olah badan dia. Nah gue nggak tahu mbak di situ tuh ngerasa nggak badan mbak digerakin. Yeah. Itu satu. Oke, udah yuk. Udah mbak, udah mbak. Udah, aku pikir udah selesai kan. Tiba-tiba zet. Iya itu. Diliatin posisi dia Lagi melakukan hal itu. Nah tapi dan kalau di situ lu bener-bener gak napas mbak. Iya. Itu gue panik banget. Gue nyampe kayak anjir yang mana ya tombolnya ya. Gak tahu tuh ngaruh apa enggak tuh gue pencet tombolnya. lumayan. Tapi ya itu tadi Dan makanya. itu lama banget loh mbak. Lama ya? Lama banget. Makanya kan kayak gitu-gitu semenjak pulang dari Amerika tuh banyak yang berubah juga sebenarnya dan aku memang dituntut harus lebih waspada. Tingkat kewaspadaannya tuh harus dinaikkan lagi karena itu. Tapi aku belajar terus akhirnya dan memang aku tahu kok setelah aku ya udah memutuskan untuk gue terima apa yang gue punya dan menyelaraskan terus ya aku tahu ini yang nggak akan ada habisnya gitu. Pasti ada lagi. Cuman ya oke sih aku masih mempelajari juga karena mereka tricky banget. Mereka bener-bener kayak mencoba untuk mengelabuinya. Ya, iya. Pinter banget. Levelnya beda mbak. Pinter banget. Ya SD sama S1 ya jauh lah bedanya. Pinter sekali gitu. Cuman aku lumayan kayak makanya kan kayak udah tahu nih misalnya mau sosok yang ini paling enggak tuh aku udah ada pelampungnya. Gitu. Cuman ya tetap aja yang namanya kita belajar pasti ada aja pelampungnya bocor apa kan. Yeah. Kita gak pernah tahu gitu. Oke. Next. Dari Andre Narena. ini cewek apa cowok sih? Andre Narena namanya. Oh. Ini Andre cowok punyanya Rena. Bukan. Iya kan? Biasa begitu anak-anak tahun 90-an tuh. Andrenya Rena gitu kan. Yayasnya Ardi. Oh iya. 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 Terus Ahoynya Erika. Ya. Lah tadi syuting Ahoy. Hoy pokoknya gue gak mau lu kehilangan momen. Pokoknya semuanya BTS-nya lu terus ikutin. Lah Erika ganti baju dia ikut. Gila kali. Wah gila lu Hoy. Gue bilangin cewek lu loh. Aman. Oke, dari Andre Taulani. ya. Bukan. Salah. Salah. Aduh, belum hafal. Salah. Oke. Real Kunti itu seperti apa, Nyai? Apakah Real Kunti itu pernah hidup sebagai manusia? Oke. Oh, ini ngomongin Real Kunti. Ya, The Real Kunti ya. Ya. Iya juga ya. Pernah ketemu dong. Nggak, maksudnya gini. Kalau Kunti itu kan penyebutan ya, karena bentuknya rambutnya panjang. Iya. Terus ya kalau mungkin di film tuh bajunya putih-putih, cuman kan sebenarnya nggak gitu. Nggak gitu juga gitu kan, nggak putih-putih juga gitu. Cuman kalau kita ngomongin Real Kunti, seperti apa? Iya, seperti apa dan mereka pernah hidup nggak gitu? Ya benar juga sih. Pernah. Ih, bedul kampret. Dia berdiri apa duduk? Tapi enggak sih, dia kan meninggoynya enggak. Oh iya, dia bukan Real Kunti ya, tapi kayak Bukan. kuntilanak lu. Apa? Dia kayak kuntilanak kalau ini Mbak, kalau misalnya ada yang mau jailin Mbak di lokasi syuting. Oh iya, dia akan berubah. Jadi kuntilanak. Sebenarnya gini, The Real Kunti ya, aku pernah ketemu. Jadi mereka yang memang meninggalnya itu berhubungan dengan kehamilan atau ada anak di situ. Sundel kah? Bisa sebenarnya sama mereka. Tapi kalau aku bilangnya kalau sundel itu kadang-kadang mereka yang mengeluarkan biasanya bau Aroma tuh. bau. Iya. Jadi macam-macam sebenarnya. Nah, kalau The Real Kunti pernah waktu ketemu, jadi si sosok ini memang meninggalnya itu karena aborsi. Oke. Nah, itu The Real Kunti, tapi jahat nih. Namanya Ningsih, inget gak? Nah, itu The Real Kunti. Jadi dia juga pada saat
nampakin dirinya perutnya gede gitu. Oh iya. Dan berdarah-darah. Itu The Real Kunti. Ya mereka Siningsih ini pernah hidup dan dia jahatnya setengah mati. Baca buku Wingit deh. Iya di Wingit ya benar. Iya, dan aku di awal tuh yang karena dulu belum tahu ya, aku dulu kasihan sama dia kayak oh my god dia korban, kasihan banget. Dia hamil terus si lakinya nggak mau tanggung jawab. Plot twist ternyata enggak gitu ceritanya, yang jahat dia. Pecah banget itu. Jadi aku bertahun-tahun aku merasa dikelabui sama si Ningsih ini. Dikibulin. Sumpah. Terus akhirnya ketemu lagi terus aku doalah buat dia gitu. Nah itu salah satu contoh The Real Kunti. Jadi punya memori. Tapi ada juga yang akhirnya tersesat gitu. Mungkin ya itu, tapi tersesatnya bukan itu karena perjalanan hidupnya masing-masing juga. Jadi aku nggak bisa kayak in general semuanya orang meninggal begini akhirnya jadi hantu, enggak juga gitu. Banyak hal ya. Jadi kita nggak bisa kayak lu bakal jadi kunti apa gitu. Nggak bisa gitu. Yeah. Karena setiap kita harus lihat dulu cerita di balik itu tuh apa. Yeah. Gitu. Ini karena dia rambutnya panjang aja. Jadinya orang nyebutnya Tante Kun kita bilangnya kan. Tante Padahal Kun. mah sebenarnya dia kan ini. Iya. Ya, cutting herself kan. Nah, cuman memang karena dia keguguran. Jadi dia nggak bisa terima apa yang terjadi sama dirinya. Akhirnya dia kalah gitu. Tapi kan tidak pada saat itu dia meninggalnya. Jadi beda. The Real Kunti ya. The Real Kunti. Oke, next. Nyai, kalau kita nonton film horor yang lokasinya berenergi besar, apa kita juga bisa merasakan imbasnya? Enggak, tidak sama sekali. Nah, Film ya. aman. Nonton film horor enggak ada. Ya misalnya kayak kemarin kan sempat ramai tuh lokasi misalnya desa KKN di mana gitu kan. Apakah pas kita nonton kita kena Enggak. imbasnya? Enggak. Gitu. Misalnya lokasi film Tulah itu kan ngambil cerita yang masalah jangan mendahului orang kalau misalnya di tempat-tempat tertentu takutnya itu bukan manusia. Nah itu juga apakah akan kerasa gitu? Enggak. Nah tapi pertanyaannya ini dari gua, kenapa setiap orang nonton DMS suka kerasa Mbak? Kalau itu kan bukan Maksudnya film ya. Banyak yang Iya. komentar. Ya, ada beberapa yang mungkin juga merasakan energinya. Itu kan tapi bukan bukan film. Kalau film itu kan ada skripnya, orang acting, Iya. Hantunya juga dibuat meng-create gitu kan. sebuah cerita. Kalau kita pada saat di lokasi kita, aku ngebuka wifi-nya dan mengizinkan mereka yang mau berkomunikasi untuk datang. Mungkin itu kan terekam kayak gitu. Mungkin penjelasannya sedikit seperti itu. Tapi nggak selalu juga sih. Jadi aku nggak mau juga akhirnya jadi kayak pusing atau apa gitu. Nggak usah terlalu ya enjoy aja di bawah light gitu. Iya. Ya, soalnya kadang-kadang banyak orang yang akhirnya jadi sugesti sih. Sebenarnya nggak melulu soal itu. Mungkin kalian capek belum makan atau. Iya. Atau misalnya akhir bulan. Iya. Ya kan Bisa. pusing gitu kan, tagihan banyak, gaji belum masuk. Bisa jadi. Iya benar. Jadi nggak melulu jangan dihubung-hubungkan dengan itu. Karena terlalu tersugesti akhirnya. Ya itu dia gitu. Iya. Jadi mungkin tapi kalau bisa jangan tersugesti gitu ya. Iya biasa aja. Iya. Dari Uti Mygo 9. Apaan sih? Mic. Ya begitu deh. Iya, Mic 09. Ya. Pernah main dong ke rumah atau studionya Bang Fadi, kira-kira apa aja nih wujud sosok yang ada di sini? Di sini, ada di sini. Ntar takut ya. Tapi kan udah pernah dibahas. Enggak. Ada kok waktu itu. Waktu itu kita ngebahas waktu DMS di sini aja ya. DMS waktu itu masih pakai Zoom. Oh iya. Waktu Di rumah aja. Di rumah aja. DMS di rumah aja waktu itu sempet aku juga set up ya kan untuk penelusuran tapi melalui online Iya. ya kan. Terus Bang sempat ngeliat. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kalian bisa flashback ke beberapa tahun yang lalu. Videonya ada di DMS, ada sosok apa aja. Ya itu Kasih aja linknya nanti. Oh iya linknya ada. Bisa ngelink di ini. Linknya bisa nih dikasih linknya.
Nah kalau misalnya tadi gue tanya masih ada apa ya? Videonya di DMS masih ada. Gue pikir lu nanya masih ada nggak? Apa? Ya, di situ kan yang Mbak lihat. Ada, tapi sekarang lebih sebenarnya pagar gue kalau cerita ntar tahu lagi. Yang itu, mendingan nggak usah deh. Nggak usah ya. Yang itu apa? Udah bersih soalnya ini. Udah gue. Oh ya oke. Sudah tidak ada pemirsa. Soalnya kan kemarin buat bunda kan. Kenceng ya Mbak? Enggak. Oh, ya, Mbak. Soalnya pagarnya udah aku nggak ada yang jadi seliwerannya tuh lebih mild gitu. Berasa nggak kamu? Hah? Nah, ya. ini. Jadi kalau sekarang itu nggak ada trespasser, nggak boleh buat aku. Jadi kalau tidak ada kepentingannya, tidak ada hubungan dengan orang yang masuk, itu nggak boleh masuk. Nah, si Nada nih Mbak dulu kesurupan mulu di sini. Iya sekarang nggak, sekarang kesurupin. Gitu kata gue. Gue lagi main PS Mbak, lagi online. Tiba-tiba dia habis sholat blek. Iya. Pingsan. Enak kan sekarang? Iya. Nah, semenjak kejadian itu, akhirnya kita memutuskan satu tim bahwa kalau mau syuting unseen, kita jangan setelah maghrib. Kalau bisa habis subuh. Oh enggak, maksudnya sebelum maghrib kita sudah mulai syuting. Karena kalau udah mulai malam, ini suka tepar terus. Sekarang enggak kan? Enggak. Iya sih. Udah oke kok. Enggak ada apa-apa di sini. Ada tapi biasa aja. Ada pasti tapi enggak yang. Enggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan semrawut. Oke. Tapi bentar. Tapi nanti gadis ikut pulang sama Mbak kan? Pulang nggak mungkin ya. Iya. Dia nggak akan ganggu, Pak. Nggak boleh nginep-nginep anak gadis. Nggak gadis juga Iya sih. benar, lupa gue. Next. Oh nih gimana tanggapan Nyai tentang Abang Fadi yang belum siap buka mata batin? Dari Nandasra. Sebenarnya gini kalau menurut aku ya, kita juga tidak bisa memaksakan seseorang. Gitu. Iya, kayak cinta kan? Kayak cinta. Iya. Cinta nggak bisa dipaksa. Kalau sesuatu hal yang dipaksa itu nggak akan baik juga hasilnya. Tapi sebenarnya kalau dibilang buka mata batin juga kita tidak akan bisa membuka mata batin seseorang dengan begitu mudahnya, itu enggak sebenarnya. Dan kalau misalnya aku punya kemampuan untuk itu juga aku nggak mau, karena kan orang lain yang ngejalanin bukan aku. Beda gitu. Dan belum tentu siap juga. Betul. Tapi kalau Bang Fat memang sebenarnya dari setahun kok jadi dia kadang-kadang suka bisa memberikan informasi lain dari sisi dia yang kadang bisa melengkapi apa yang aku dapat sebenarnya. Terus kayak misalnya aku suka pancing, Fadi lihat apa ini tanpa dia sadar itu dia melihat juga dari sisi dia. Jadi kadang-kadang aku perlu itu untuk menyatukan informasi yang aku dapat. Jadi bisa benar nih ternyata. Oke, ini konfirmasi gitu. Ya, ini sekalian mau gue tanyain juga. Kok bisa Mbak aku kayak gitu? Karena gini, kayak aku selalu bilang nggak bisa. Dan aku memang ngerasa aku nggak bisa. Tapi ketika aku lagi megang Mbak, beda rasanya ketika kalau Mbak lagi ngomong gitu, terus aku nggak nyentuh gitu Mbak. Ya aku nggak bisa lihat apa-apa. Cuman ketika aku lagi juga bisa. Nggak tahu, aku rasanya gitu. Mungkin karena sekarang wifi-nya kenceng kali ya. Kalau ini kan harus kabel LAN gitu misalkan nempel gitu. Terus kadang-kadang di otak tuh kayak aku diliatin suatu kejadian, satu scene. Terus kayak enggak, ini enggak. Iya, ditolak-tolak sama Fadi gitu. Tapi nggak bisa dihapus. Ya itu kan. Sampai akhirnya pas ditanya, ya namanya juga mulut ya, suka refleks apa yang ada di otak disebut. Iya. Jadi waktu itu gue inget banget adalah point of view Mbak yang kita syuting dia. Ada cua ya? Yang ada cua juga iya. Tapi yang sebelumnya yang apa dia itu tuannya Belanda. Yang Mbak point of view-nya adalah mata si sosok. Nah aku adalah point of view. Aku ada di ruangan itu. Aku ngelihat ada ranjangnya, gerakan-gerakan adegannya. Itu udah cua ya? Oh iya. Jadi sebenarnya memang udah punya core-nya Fadi. Tapi kan itu tergantung Fadinya mau nerima atau enggak. Tapi kadang-kadang memang kalau di lokasi aku perlu
supaya bisa melengkapi informasi aja yang didapat gitu. Dan aku juga nggak maksa dia juga karena kan nggak mungkin dipaksa. Tapi dia dari dianya kayak ditolak-tolakin sebenarnya sih ada kalau misalnya mau hening gitu. Kita bisa tahu dengan kita hening. Aku mana mungkin hening Mbak. Aktif anaknya. Iya bisa sebenarnya. Iya kan? Kalau pada saat hening pasti akan mendapatkan banyak informasi. Oke. Silakan Bang Fat. Next dari Tita_Ika. Nyai, ada gak sih sosok yang sering nempel ke Bang Fadi? Kalau ada, secantik apa bentuknya? Emang lu udah yakin ini cantik? Ada gak sih Mbak? Gue jadi penasaran nih. Enggak sih ya. Mana berani. Iya. Yang cantik aja gue putusin kemarin. Keren banget, gila. Gak ada sih, gak ada yang nempel. Gak ada ya? Enggak. Kalau yang masih hidup, ya banyak dulu kan. Dulu. Sekarang nggak tahu. Ya bagus lah kalau ada yang nempel. Oh iya benar. Iya bagus lah kalau ada yang nempel. Iya, yang penting baik. Kalau cantik mah relatif ya. Ya. Semua orang juga bisa cantik kok. Ya, cantik kan bisa dari sananya, bisa dari dananya ya. Yang penting yang penting itu kasihnya. Itu kan susah ditemukan. Nggak apa-apa, cari yang cantik yang banyak dulu nggak apa-apa. Tuh nggak apa-apa Wan. Ya emang nggak apa-apa. Masih umur berapa? Fadi sekarang berapa umurnya? 34 Mbak. Iya. Wah parah banget. Kayak nggak apa-apa cari. Parahnya apa nih? Yang ya have fun aja. Oh iya oke. Yang baik pasti akan terpilih sendiri nanti. Oke, siap. Next. Oke. Silakan, Bang Fat. Ini dari siapa nih? Katifa. Apa benar Poci bisa makan sisa makanan kita yang belum kita cuci di wastafel? Hah? Wah dia nonton sinetron yang Aku baru tak. What? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Iya makanya. Ini satu ya. Poci kan begini. Iya, makannya gimana? Gitu. Makannya gini. Ding 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 ding. Coba. Enggak, aku susah. Tapi enggak sih. Susah. Maksudnya aku juga kayak baru dia dengar dari mana aku nggak tahu. Yang bisa makan sisa makanan kita yang belum dicuci di wastafel itu adalah tikus, cicak yang sekarang sudah berevolve ya. Mereka makannya tidak lagi nyamuk tapi semua juga dimakan sama dia. Serem banget anjir. Untuk bertahan hidup Mbak. Untuk bertahan hidup. Tapi ya itu. Makanya kalau habis makan langsung dicuci atau diusahakan kalau makan itu jangan disisain. Ambilnya secukupnya. Karena nanti kalau misalnya nasi yang dimakan nangis. Iya, berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Betul. Berhentilah kamu mengejarnya sebelum kamu disakiti. Gak ada hubungan sama nasi ya? Gak ada. Tapi iya bener. Oke lanjut. Udah sih tadi kita bahas ya. Iya udah dibahas kok. Ini pertanyaannya tanya tentang gadis Bang Fat yang akhir-akhir ini sering ikut ke lokasi penelusuran dari ini ada Evi bocahnya. Juliani. Ada. Dari tadi gadisnya ada kita udah bahas gadis gitu. Lucu banget ya. Iya. Dia tuh mungkin ada sayangnya ya kali ya. Jadi dia tahu siapa yang deket sama aku. Kayak siapa yang aku sayang gitu. Lucu dia. Tapi dia menjadi orang menjadi sosok. Menjadi pribadi yang lebih ini gak sih Mbak? Lebih apa ya? Kalau misalnya dulu kan dia selalu perfeksionis. Sekarang lebih santuy gak sih? Dan dia tuh lucu ya. Maksudnya ada manjanya. Terus mungkin yang sesungguhnya itu keluar gitu, yang dia yang the real gadisnya sebelum dia terkontaminasi oleh banyak hal di dunia gitu. Akhirnya dia membentuk satu karakter yang mengharuskan dia untuk begini gitu. Oh itu juga bukan karena dari sini ya, tapi karena Tapi ya itu aku nggak tahu juga ya. Cuman tapi memang ada sesuatu yang pada saat dulu itu berlebihan di dia itu, yang tadi itu. Jadi kalau misalnya dia ranking 2 itu buat dia gagal, padahal kan gak gagal. Itu. Nah itu tuh aku nggak tahu, itu ada orang yang seperti itu. Tapi aku dulu nggak ngerasa gagal sih Mbak, walaupun ranking 2 dari 40 anak, tapi 2-nya 2 terakhir gitu. Aku tetap merasa bisa sukses. Kalau aku juga nggak pernah ngerasa itu kok gagal, gitu. Karena nggak pernah ranking.
Mantap. Karena di sekolahnya nggak pakai ranking. Di sekolahnya nggak pakai ranking. Oke. Gitu. Next. Nah ini Bang Fat, ada yang nanya dari Rahman Bella 21 nih. Film perdana Abang kapan tayang di bioskop? Oke. Wah, silakan Bang Fat. Akan tayang Ya. tanggal 30 Maret 2023 di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Wow. Yang dekat sama kalian juga. Gitu. Tapi Apa tuh? cerita dikit dong. Sebenarnya kayak dikit aja. Dikit, Ini sinopsisnya deh, sedikit cerita ini tentang apa sih sebenarnya? Oke, jadi film ini adalah official poster kita. Walaupun sebenarnya poster kita banyak banget, Mbak. Karena orang desain kita, chiefnya itu emang terlalu banyak ide ya. Jadi semuanya kita di-approve semua sama kita. Ini bagus, oke approve, Yeah. approve. Tapi akhirnya kita putusin ini jadi main poster kita. Tula 613. Sedikit cerita. Jadi ini tuh sebenarnya film bisa dibilang hybrid, Mbak. Hybrid psycho thriller horror. Psycho thriller horror, oke. Gitu. Kenapa aku bilang hybrid? Karena kalau misalnya dibilang horor, tetap ada horornya. Dibilang thriller, ya. Karena film ini 17 plus. Dan sedikit ya aku bilang gory. Ya. Nah kenapa ada psycho? Nah ini berhubungan sama karakter 5 pemain yang ada di film itu. Gitu, makanya psycho thriller horror. Dan ini tuh hybrid. Lebih ke situ sih. Aku nyebutnya seperti itu gitu. Oke. Dan kalau misalnya cerita sendiri ini adalah perjalanan 3 orang sekawan. Yang mana ketika mereka mau jalan ada 2 penumpang tambah lagi. Ya sebenarnya mereka kenal satu sama lain gitu. Tapi karena kondisi yang mengakibatkan mau gak mau 2 orang ini ikut. Sampai akhirnya terjadilah suatu insiden. Ya. Dikarenakan si karakter Gilang ini dia itu nggak tahu kalau dia itu tuh sebenarnya bisa lihat apa enggak, tapi dia punya trauma di masa kecilnya yang ngebuat dia tuh selalu terbayang-bayang sama yang selalu dimimpin seperti itu. Jadi dramanya dimulai dari si perjalanan ini. Betul gitu. Jadi lebih ke situ. Berapa lama itu untuk persiapan syutingnya? Maksudnya dari awal itu ide cerita sampai syuting itu lama nggak sih? Ya lumayan sih Mbak ya. Persiapan untuk ceritanya sendiri tuh akhirnya kan kita bikin sendiri ya. Setelah kita dapat ide cerita, terus kita dapat si sosok tanda kutip yang mana sosok yang kita dapat ini ternyata ada kejadian sempet jadi buah bibir di salah satu daerah di daerah timur ya. Alas Roban itu timur ya. Di daerah timur sana tentang mitos jangan mendahului kalau misalnya ada gerobak, sepeda atau apapun yang ada di depan kalian. Iya. Kalau nggak kasih lampu, klakson, kalau nggak tungguin aja sampai hilang. Oke. Baru, nah itu tuh ada kepercayaan di daerah kepercayaan sana. daerah situ. Iya, Nah iya. kita ambil basic cerita itu untuk menjadi si sosok yang ada di film Tula 613 ini. Oke. Gitu. Seru banget. Aku nggak sabar. Tapi aku pengen nonton previewnya, boleh gak? Jadi sebelum orang-orang nonton aku mau nonton duluan. Kalau buat Mbak boleh. Oke. Karena nanti aku dalam waktu dekat ini ada final preview. Nanti aku undang. Tapi premier datang dong. Iya dong, Tulah 613 tanggal 30 Maret tuh dicatat guys. Di seluruh bioskop di Indonesia kan? Amin. Iya, Ya. amin. Oke. Bisa kan jadi host juga ya? Jadi co-host boleh juga ya? Iya. Kalau enggak abis ini Mbak ini ya opening doang. Sendiri aja opening. Oke. Apaan opening? Opening ini Ansin. Oh enggak, kirain mau diajak sama Bang Fat. Kemana? Jadi co-host. Boleh dong. Kan nanti ada ini Ansin Plus. Ini tanya dulu. Tahu nggak Ansin Plus di mana? Di DMS Plus. Kasih tuh. linknya biar download. Kasih linknya. Sekarang baru tersedia di Play Store. Tapi nanti akan datang. Di iOS. Semoga sih kalau ini tayang harusnya sudah ya. Mestinya udah ya. Tapi nanti kalau misalnya udah akan kita taruh juga linknya yang di Google udah ada. Terus Android Google dan juga iOS-nya kalau udah ada nanti kita kasih link. Ya jangan lupa. Oke. Jadi nanti kalian akan lihat. Gitu. Oke. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyaksikan Ansin. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Setelah Mbak nanti kita akan datangkan siapa lagi? Siapa Mbak? Siapa? Kok suara gitu? Gak tau kan, enak ASMR mau gak? Sekali-sekali. Coba.
Coba ya. Kok bisa gitu sih? Ya udah, dadah. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kalau enggak nanti nggak dapat notifikasi. Bener gak? Ya kan? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oh, masih. Oh. Bentar. Tisu. Jadi panjang ya guys ini guys. Gak apa-apa guys. Siapa tahu untuk kalian yang suka ASMR jadi pengen nonton. Itu apa? Potong kue bisa nggak? Potong gue. Kresek. Nggak ada suaranya? Nggak ada. Oh ini selamat ulang tahun Bang Fuad. Oh iya. Ini apa? Selamat ulang tahun Bang Fadi. Oh iya bener. Bentar kan mau udah, ini bulan Maret ya, udah lewat ya. Bukan masalahnya gue nyari kulkas, masa kulkas gue nggak ada makanan sama sekali. Ya nggak ada, udah tutup deh ah. Udah. Ya udah guys, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa juga nyalain notifikasi supaya setiap ada Unseen tayang kalian tidak ketinggalan. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.